Rasanya udah kayak pengen nyerah sih. Selama ini bisa bertahan tuh bukan cuma karena mental yang kuat atau gimana. Cuma emang nggak tahu aja caranya gimana nyerah itu. Terus satu-satunya yang ku tahu tuh cara nyerah ya tau lah gimana. Dan aku nggak mau ngelakuin itu karena kayak di dunia aja udah hidupnya udah sengsara gitu ya, quote unquote. Tapi aku juga nggak mau lah di akhirat eh, yang sejelas itu bakal sengsara juga gitu hanya karena satu keputusan yang nggak bisa diandu gitu kan. Nah jadi ya kali ini aku mau ngomongin tentang ikhtiar dan menyerah gitu. Jadi ini mungkin salah satu bagian dari hidupku juga. Kalau kalian nanti mungkin dengar cerita hidupku yang full gitu ya dari aku kecil sampai sekarang, itu terselip juga beberapa hal ini gitu yang akan aku omongin sekarang. Jadi alhamdulillah tuh mungkin aku mau kasih statement dulu di awal. I'm not being ungrateful. I'm not trying to be ungrateful at all. I'm really grateful with how I live now and how Allah gave me the opportunity for so much, so many things in my life. But I'm just trying to curhat lah intinya ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, hidupku tuh di awal-awal sebelum kerja gitu ya, sampai kerja sekitar 2 tahun pertama tuh cukup berat gitu ya. Aku salah satu korban bully juga. Walaupun alhamdulillahnya, enggak alhamdulillah banget sih sebenarnya, cuman untungnya masih di tahap verbal bullying, tapi itu cukup kena mentalku cukup terguncang juga sampai di titik dimana kehidupanku terganggu lah. Salah satunya aku punya anxiety, ada depression juga, dan banyak sebenarnya yang kalau diceritakan secara penuh itu bakal kalian bilang kayak oh ini dampak dari pembulian itu, dampak dari kehidupan yang keras itulah. Tapi ya mostly nggak bisa diceritakan dan mungkin ada beberapa yang aib juga gitu kan. Dan ya aku ngerasa kalau kalian mungkin punya temen yang kayak waktu sekolah gitu ya di kampung gitu, dia SMP gak mau masuk sekolah sebelum dibeliin motor. Nah mereka tuh biasanya dapet kan tetepan, walaupun mungkin kadang nggak sesuai harapan gitu ya karena orang tuanya sebenarnya nggak punya duit itu, walaupun mungkin nggak walaupun nih mungkin masukannya miskin tapi nggak semiskin ibu bapak aku kali ya, mungkin karena mereka masih bisa mengusahakan itu. Sedangkan aku di waktu kecil itu sudah cukup self aware dan aware dengan kondisi orang tua. Jadi bahkan sebelum minta aja aku udah kepikiran bahwa that's just impossible for me to get those kind of things gitu. Kayak sepatu bagus, dulu Xiaomi Pad aja menurutku bagus banget ya, apalagi kalau yang dapat hadiah-hadiah gitu. Sampai dimana waktu aku kuliah dan dapat beasiswa yang lumayan, itu ada beasiswa part time dan tambahan gitu, yang di akhir itu kekumpul banyak tabunganku dan aku bisa beli akhirnya sepatu sendal gitulah, yang kayak sendal gunung gitu. Homipad itu bener-bener lumayan ada satu part di tubuhku, di hidupku yang tersembuhkan gitu ya. Nah, karena itulah pokoknya ada hidup yang terjal itu sebelum punya duit yang lumayan. Itu tuh bener-bener aku ngerasa kayak untuk dapat di posisi yang kayak bisa beli rumah, beli kamera kayak gini tuh hampir mustahil gitu. Dan tiap hari itu alhamdulillah kan pas kuliah aku udah mulai kayak ya lebih deket lah dengan agama gitu. Jadi mulai curhatnya ya ke Allah gitu kan. Ini aku bikin video ini juga sebenarnya bukan sekedar kayak udah menjauh dari Allah atau gimana, cuman ya aku pengen bikin video aja, kali aja ada yang merasa yang sama, relate, kita kayak ngobrol aja gitu. Dan ini kayak bentuk ekspresi diri aja, dan mungkin dengan cara ini doaku juga bisa lebih dilihat dari Allah.
oleh Allah gitu ya. Dan sama kalian juga mungkin ada beberapa yang lihat dan ikut mendoakan yang baik, dan kita bisa lah dapat hal yang sama, karena mendoakan baik kepada orang lain itu juga insya Allah akan berdampak baik ke kita juga kan. Gitu. Jadi please don't take any offense for this video ya. Gitu. Jadi anyway, apa tadi dari sampai mana ya? Nah, jadi pokoknya setelah aku mulai lebih dekat sama Allah itu aku lebih banyak lah curhat kayak, kok hidupku kayak gini terus ya Allah, kayak harus gimana lagi sih biar hidupku membaik gitu kan. Cuman karena pas kuliah itu grafik hidupku juga mulai naik gitu, karena ya itu ada beasiswa, ada part time, ada bantuan lain yang masuk gitu kan. Itu aku ngerasa kayak oke, aku punya uang sekarang. Dari zaman dulu yang pertama kali kuliah aja uang saku 20.000 itu cuma dapat hari Senin aja. Padahal aku PP itu minimal 10.000. Jadi kalau Jumat Sabtu itu kadang udah nggak dapat uang saku, dan aku nggak tahu, aku udah lupa gimana caranya aku bisa nutup kekurangan itu, walaupun orang tua aku nggak ngasih uang saku yang cukup ya waktu itu. Tapi pas kerja itu aku masih dapat lingkungan yang cukup toksik di 2 tahun pertama. Bahkan yang tahun pertama itu, di pekerjaan pertama itu aku sampai trauma sama Bandung dan orang-orangnya. Orang-orang yang di dalamnya ya, bukan sekedar orang Bandungnya gitu. Karena kalau yang udah orang Bandung yang di luar Bandung mungkin beda. Dan aku kan traumanya karena waktu di Bandung gitu kan. Itu parah banget, kayak bener-bener gak ada yang punya pemikiran yang logis dan baik gitu. Bahkan semuanya tuh kayak kerasa sangat saling menjegal gitu. Dan aku yang fresh graduate D3, jadi umurku tuh waktu itu baru berapa, 20 atau berapa gitu, nggak tahu. Pekerjaan yang kayak korpo banget, dan itu kan proyeknya pemerintah tapi dengan pihak ketiga gitu kan, konsultan gitu kan. Itu jadi kayak bener-bener nggak tahu kayak gimana. Kalau kayak di korpo kan mungkin kayak oke, korpo kayak gini, semacam institusi yang berbeda dengan kampus, tapi kayak dia ada hal yang mirip lah karena ada hierarki dan lain gitu. Dan mungkin kayak politik kantornya itu lebih umum lah gitu kan. Jadi bener-bener kena mental banget di situ. Insomnia aku mulai bener-bener muncul. Yang dulu tuh cuma sekedar kayak nggak bisa, orangnya tuh susah tidur malam. Sekarang di waktu itu sampai bener-bener nggak bisa tidur, dan insomnia itu kebawa. Dan dampak paling besarnya itu waktu aku kerja di Jakarta, itu di kantor yang sebenarnya udah cukup bagus, orang-orangnya masih cukup baik, walaupun ada yang 2 toksik tapi keluar. Dan toksiknya itu juga pas akhir itu. Tapi so far mereka masih ya di batas normal manusia logis, dan karena aku yang paling muda mereka baik-baik banget. Tapi waktu itu insomnia aku parah banget, dan aku doanya tuh kebanyakan adalah kayak, ya Allah, hamba mohon pekerjaan yang bisa remote dengan gaji yang lebih layak, dengan tim yang lebih baik gitu ya. Karena waktu itu di Jakarta itu pekerjaannya hampir kayak belum ada, dan di akhir-akhir doang itu ramai banget, dan aku cuma sendirian yang kayak harus bener-bener mikirin segalanya, nggak bikin blueprintnya gitulah. Dan itu kayak istilahnya kalau nggak autodidak, nggak nyari sendiri, nggak pusing sendiri, itu susah banget. Dan itu masih harus ada pekerjaan operasional gitu kan. Jadi akhirnya alhamdulillah tuh dapat. Dan ini inti dari Yeping ini adalah mulai saat itu kalau ada rezeki itu nggak tahu kenapa dibarengi dengan musibah yang lumayan berat gitu. Atau hal-hal yang bisa dibilang kayak jadinya impas, yang mungkin anggapannya gini. Kalau misal awalnya harusnya mungkin kalau rezekinya datang sendiri itu akan jadi kayak berkah yang berlebih gitu ya. Maksudnya berlebih di sini tuh aku masih bisa hidup dengan tenang, masih bisa ngasih uang bulanan orang tua, tapi juga bisa kayak dibeli hal-hal yang mungkin cukup luxurious, tapi in context of barang yang kubutuhkan gitu ya. Misal HP yang flagship terbaru terbaik gitu ya, yang tertinggi gitu versinya. Atau misal kalau baju ya harusnya misal kaos cuma polyester murah gitu, jadi yang lebih baik misal katun dan bahan-bahan premium di brand-brand premium gitu.
di atas 100-200 ribu. Itu jadi lebih terlambat aja, lebih harus main full lagi selama sekitar berapa bulan ya, itu 6 bulan sampai setahun kalau nggak salah. Karena ternyata ada orang tuaku, ibuku terutama, in spesifik, dia ngedrop bom ya. Jadi ternyata beliau masih banyak ngutang, walaupun sebelum itu tuh aku masih sering kayak ngasih 5 juta, 2 juta, 7 juta, 10 juta. Kupikir kayak itu tuh uang yang cukup banyak untuk kami ya, karena background story orang tua aku tuh bukan yang kaya, bahkan bisa dibilang kami itu sangat miskin. Kenapa? Kami bahkan nggak punya rumah. Yes, bener, sama sekali nggak ada. Bahkan dari orang tua mereka tuh, dari kakek nenekku tuh nggak ada rumah yang untuk kami. Jadi kami tuh menumpang di mereka, tapi rumah itu tuh sudah duanya dari kakek nenek, yang ayah dan ibu itu rumahnya tuh udah ditetapkan untuk anak tertentu gitu. Dan ibu bapakku tuh kebetulan termasuk anak-anak yang tengah. Jadi kayak ambigu gitu. Dan keduanya sama yang paling miskin di saudara-saudaranya. What a life, right? Jadi menurutku tuh kayak utang 7 juta tuh udah mahal banget, udah banyak banget, udah kayak numpuk banget gitu kan. Jadi kayak pas aku kasih 5 juta, 7 juta, tiba-tiba minta 10 juta, itu menurutku kayak oke, udah selesai nih gitu kan. Dan aku udah mulai kasih bulanan juga nih. Dan kadang ada beberapa orang bilang waktu kayak habis ngasih uang misal 10 juta gitu, aku minta bentar dulu ya, ini kalian coba makan yang seadanya dulu kayak biasanya. Toh aku juga termasuk orang yang kalau makan masakan ibu atau makanan di rumah itu tuh kayak bener-bener nggak milihnya tuh, cuma nggak milih ikan air tawar aja karena emang nggak suka. Nggak sukanya tuh bukan cuma nggak suka ya, nggak doyan, bener-bener sampai muntah bisa. Karena ya biasanya ikan air tawar yang biasa itu terus digoreng biasa, dan aku nggak suka amisnya, bener-bener nggak bisa makannya. Sama kayak daging kambing kalau masih berbau prengus itu aku nggak suka. Itu bener-bener nggak doyan, nggak bisa sampai muntah gitu ya. Gitu, tapi ternyata ngumpul, dan itu tuh di akhir tuh baru ketahuan juga, dan nominalnya jadi bertambah kali lipat gitu. Karena mungkin ibuku yang kurang jujur atau nggak tahu gimana, dia udah ngerasa bersalah kali ya. Jadi awalnya tuh bilang sekitar 25 juta atau 20 jutaan gitu total. Dan itu ternyata BPKB juga udah digadekan. Pokoknya intinya dari yang 25 juta itu pas akhir-akhir jadi sekitar hampir 50 jutaan untuk rangkaian itu sendiri ya. Dan itu tuh aku udah bener-bener sampai di tahap yang kayak menasihatin mereka itu udah pakai nada yang tinggi gitu. Masih koridor sopan tapi masih udah nada tinggi. Tapi itu masih terjadi beberapa kali ya. Dan itu tuh nominalnya juga gede-gede. Padahal jaraknya itu udah nggak sepanjang dulu. Kalau yang sepanjang yang dulu itu tuh yang sampai 20 jutaan itu tuh jaraknya lumayan jauh sama yang terakhir aku ngasih sekitar berapa? 7 juta atau 10 juta. Jadi harusnya cukup wajar lah. Nah ini enggak. Dan itu masih kayak 10 juta, 7 juta. Tapi itu jaraknya deket banget. Dan itu benar-benar bikin naik darah, karena itu nggak cuma sekali setelah itu ya. Itu masih banyak, dan aku udah sampai bilang kayak, ya Allah, tolong toh ibu, kalau mau minta duit itu minta untuk kebutuhan. Kayak kalau takut karena dimarahin, kayak maksudnya kau kan ibu, emang gimana ngatur aku, maksudnya parentingnya sama aku kan sama aja. Kalau aku minta sesuatu lagi nggak punya duit juga aku dimarahin kan. Tapi ya aku tetap minta. Kenapa? Karena butuh. Jadi dibalik lah. Daripada minta untuk bayar utang, tetap aku marahin, ya mending minta karena misal untuk bayar apa kan. Kan ya udah, kalau itu kan tinggal ya udah ada deadline yang jelas, dan kayak kalau bayar udah selesai. Nah, ini kan kalau utang dia harus mikir lagi. Dia lebih mikir kayak gitu, dia lebih merasa bahwa ngutang itu jalan yang baik. Dan itu tuh berkali, sumpah aku sampai yang benar-benar terakhir tuh sampai ku kata-katain, sampai bahkan ku bilang untuk cerai aja sekalian. Kayaknya kok kalian bertiga ini tuh malah kacau. Mending cerai, bapak sendiri ngurus hidup sendiri, ibu ngurus sendiri, adik ku bawa dah, aku bilang gitu. Enggak, itu enggak dihiraukan. Dan aku juga sebenarnya nggak terlalu ini ya, karena udah marah banget. Tapi ya udah,
Jadi cuman pada akhirnya ya alhamdulillahnya kan waktu itu jadi dapat kerjaan yang gajinya lumayan dan itu tertutup dan alhamdulillah kayak bisa sampai beli KPR rumah juga. Insya Allah semoga ini lancar ya. Tapi ada satu masa dimana kayak aku kan ya segitu tuh gini, kalau kalian mulainya dari minus kayak aku dengan gaji segitu pun itu masih perlu beberapa tahun bahkan mungkin puluhan dan belasan bahkan puluhan tahun untuk mencapai titik di mana kayak wah gaji segitu ya makanya sih kaya gitu. Tapi kalau kalian baru mulai duit segitu itu kayak buat beli rumah aja, anggap aja kalian buat nabung dah, nggak KPR. Itu tetap udah kebanyak yang pakai dan kalau ada utang gitu yang ternyata tiap bulan ada aja utang gitu-gitu, itu pada akhirnya kepake gitu. Jadi nggak bisa kekumpul untuk jadi kayak orang kaya pada akhirnya kayak kayak gitu. Jadi ya aku udah ada waktu sekitar 3 tahun itu dan aku kayak masih berdoa untuk dapat penghasilan yang lebih baik lagi gitu kan. Mungkin karena aku manusia juga masih greedy ya dan aku juga punya banyak impian. Aku sangat suka yang bagus, barang-barang yang canggih, luxurious. No offense ini bukan kayak aku pengen apa-apa harus Gucci atau bermerek yang gimana enggak. Cuman maksudnya aku suka lah kayak kalau laptop ya yang terbaik lah dengan spek yang terbaik tapi bukan yang overkill ya terbaik di sini karena kalau laptop masih banyak yang overkill. Kalau HP kan udah jelas ya flagship tertinggi itu masih walaupun overkill juga cuman harusnya masih cukup aman ya. Enggak juga sih sebenarnya. Cuman ya itulah maksudku dan aku suka traveling, aku suka bikin vlog, aku suka di foto dan experience itu atau barang itu kan perlu duit ya. Jadi aku masih berharap hal itu gitu kan dan ada satu titik ya alhamdulillah aku bisa dapat pekerjaan baru yang bisa aku double karena yang satu udah mulai jadi kayak freelance gitu hitungannya karena by project. Alhamdulillah dapat kesempatan umroh juga. Pas umroh sampai multazam sampai raudhah aku juga doa kayak ya Allah kalau bisa ini dapat pekerjaan yang gajinya misal di bawah ya di atas segini lah. Kalau bisa satu aja biar aku nggak pusing kayak habis umroh yang satu hilang dan itu yang penghasilan yang paling gede dan sekarang berakhir dengan penghasilan yang alhamdulillah sudah cukup untuk menutup KPR dan hidup tapi sangat mepet dan sering minus gitu ya apalagi kalau ada pembelian-pembelian tertentu nggak termasuk kalau pembelian kayak sepatu ya itu udah kebodohanku atau kayak perhitunganku aja lah tapi ya mostly mepet dan nggak bisa nabung yang dan kayak ini aku lagi ada kesempatan untuk dapat rezeki yang lebih banyak. Ini udah ada satu project yang bisa ku sambi gitu ya. Walaupun nggak terlalu banyak tapi cukup untuk membantu menutupi KPR. Jadi bisa gaji utamaku tuh bisa dipakai untuk yang lain dan ditabung gitu ya. Tapi ada satu lagi yang opportunity yang terbaik itu, entah aku nggak tahu. Ini kemarin aku cukup messed up ya. Aku nggak prepare di bagian yang aku miss. Karena aku pikir dari interview yang pertama itu fokusnya itu lebih balance di tengah-tengah. Ternyata dari CPO-nya dia pertanyaannya lebih banyak ke hal yang aku masih limited gitu exposure-nya. Dan aku nggak prepare itu karena aku pikir lebih baik prepare di tengah karena offeringku adalah kemampuanku di tengah-tengah dan balance dan strong di duanya gitu. Jadi aku bisa offer kayak automation dari hasil analitik gitu kan. Dari hasil analisis aku bisa bikin itu automation jadi pipeline-nya itu tuh lebih efektif dan efisien gitu dan otomatis gitu. Aku tuh berharap untuk menonjolkan itu. Tapi kayaknya aku mess up karena yaitu limited exposure di bidang yang lain. Di datanya terutama ya. Dan masih ada satu interview lagi harusnya. Cuma aku nggak tahu ini belum ada kabar lagi sampai sekarang. Aku nggak tahu kalau di video ini dirilis itu udah sekitar seminggu atau 2 minggu. Apakah ada dapat info atau enggak? Tapi sekarang aku juga dapat kabar buruk bahwa ibuku menemukan benjolan di payudaranya. It doesn't sound good. It didn't sound good at all. Dan aku nggak tahu ya. Aku agak seneng waktu itu karena pola yang tadi harapannya adalah ini adalah musibah yang terjadi dengan
hikmah yang datang gitu. Cuman karena aku mess up interview yang kemarin, aku nggak tahu apakah project sampingan ini yang jadi rezekinya atau hikmahnya di situ. Tapi kalau iya, itu sangat membantu, tapi kayak dibanding yang satu lagi itu masih sangat kecil gitu. Dan ya aku cuma berharap bahwa ibuku baik-baik aja. Kalau kalian ngelihatnya kayak, oh kok nggak mau kepikiran orang tua gini, yang siapa yang mau sih? Aku juga nggak mau lah mereka istilah membebani diri sendiri juga gitu. Kayak hidup kayak gini aja mereka udah hutang-hutangan banyak, apalagi kalau nanti harus sakitan gitu kan. Kayak repot banget, aku udah sampai di titik kayak aku harus gimana lagi udah nggak tahu, dan mau belajar. Sekarang cuma berharap bahwa aku punya waktu dan kemampuan untuk belajar lagi supaya skillku semakin terasah. Dan sedihnya lagi tuh si loker yang tadi itu tuh ternyata orang dari perusahaan yang sama juga daftar di posisi yang sama. Dan sepertinya itu orang yang lebih capable daripada aku. Jadi ya itu aku bisa dibilang udah hampir menyerah di situ. Dan nggak tahu apakah akan ada opportunity seperti itu lagi di masa depan dan yang bisa remote juga. Cuma berharap habis ini dalam waktu dekat ini, sedekat-dekat ini, bisa dapat segera apa yang ku doakan, apa yang ku usahakan, terutama yang ku doakan di Baitullah ya. Aku tuh cuma berharap kayak di hidup tuh aku bodo amat, dan bodo amatnya tuh karena istilahnya dalam tanda kutip aku punya duit. Jadi kayak oke, aku bosen aku punya rezeki, aku punya uang, belilah makan di mana gitu. Nggak yang ekstravagan gimana, kayak ya udah keyakiniku like misal kayak gitu. Kayak tapi kan itu bukan sesuatu yang kayak tiap hari gitu. Atau mungkin aku buat masak, aku bisa lebih prepare bahan-bahan yang lebih fancy atau lebih proper gitu ya. Dan aku lebih bisa mengkontrol makanan dan jajanan, jadi di rumah juga aku tuh nggak perlu banyak sering keluar gitu, apalagi karena jauh gitu kan. Aku juga masih perlu bikin kanopi, motor juga udah sangat tua, kucingku juga masih perawatan, perlu banyak hal gitu kan. Aku nggak tahu deh, aku berharap benar-benar aku tenang, lega aja, nggak punya beban pikiran aja deh. Kalau memang rezekinya masih agak lama gitu, cuman kayak emang katanya cobaan setelah umroh tuh banyak juga. Bismillah aja lah. Ya itu aja curhatanku malam ini. Semoga ini juga bisa jadi teman kalian ngobrol, teman kalian mungkin lagi ngapain aku nggak tahu, nggak bakal ngasih insight juga, tapi seperti itu aja gitu. Terima kasih semuanya udah mau dengerin aku.